Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi Akidah Akhlak. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas middle test atau ulangan tengah semester dari mata kuliah materi Akidah Akhlak di MTS. Pertanyaan pertama, yakni apa definisi akidah? Nah, akidah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni aqidatun, yang artinya ikatan, perjanjian, atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, akidah itu adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Intinya, akidah itu adalah kepercayaan. Yang kedua, yakni menjelaskan definisi akhlak. Nah, akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yakni khulukun, yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Nah, sedangkan secara istilah akhlak itu adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Jadi otomatis gitu, kayak sudah kita terbiasa melakukan itu gitu, perbuatan yang sudah kita biasakan kayak gitu. Yang ketiga, apa tujuan pembelajaran akidah akhlak di MTS? Yang pertama ada menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Pertanyaan yang keempat, yakni apa ruang lingkup akidah akhlak di MTS? Nah, terdapat 5 ruang lingkup, yakni yang pertama, aspek akidah, yang kedua, aspek akhlak terpuji, yang ketiga, aspek akhlak tercela, yang keempat, aspek adab, dan yang terakhir, aspek kisah teladan. Pertanyaan yang kelima, yakni apa landasan atau dasar akidah akhlak? Yang pasti seperti yang kita ketahui, landasannya atau dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Terakhir, pertanyaan yang terakhir yakni metode yang biasanya digunakan untuk pembelajaran akidah akhlak serta media yang bisa digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, itu banyak biasanya teman-teman. Jadi ada metode ceramah, diskusi, metode tanya jawab, metode resitasi, metode kisah, metode pemberian tugas, metode pembiasaan, metode latihan, dan lain sebagainya. Nah, lalu media yang biasa digunakan untuk pembelajaran akidah akhlak adalah media cetak yang berupa modul, gambar, dan buku pelajaran. Terus ada media audio, biasanya rekaman suara, baik dari suara penjelasan dari gurunya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, media audio visual yang biasanya ditayangkan sebagai video, film, komputer, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Demikian jawaban yang telah saya berikan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.